Di video ini saya akan menjelaskan tentang OSI. Apa itu OSI? OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antara pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Apa itu protokol? Protokol adalah sekumpulan dari beberapa aturan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Protokol menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan ditangani. 3 aspek utama yang diperhatikan oleh protokol komunikasi adalah bagaimana data direpresentasikan dan dikodekan, bagaimana ditransmisikan, dan bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. Seven layer OSI terdiri dari yang pertama physical layer, 2 data link layer, 3 network layer, 4 transport layer, 5 session layer, 6 presentation layer, 7 application layer. Physical layer. Layer ini adalah layer yang paling sederhana, berkaitan dengan elektrikal dan koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. 2. Data link layer. Layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layer fisikal, karena menyediakan transfer data yang lebih nyata, sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data biner yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket diskrit sebelum ke layer fisikal. Ethernet, token bus, dan token ring adalah protokol pada layer data link. 3. Network layer. Tugas utama dari layer ini adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP atau Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Beberapa fungsi yang mungkin dilakukan oleh layer network yaitu membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak, serta mengendalikan aliran. 4. Transport layer. Layer ini menggunakan protokol seperti UDP atau User Datagram Protocol dan TCP, Transmission Control Protocol. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer yang menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. 5. Session layer. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. Beberapa protokol pada layer ini yaitu Point-to-Point Tunneling Protocol, Layer-to Tunneling Protocol. 6. Presentation layer. Layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, yaitu translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi format dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kompresi data dan enkripsi ditangani oleh layer ini. 7. Application layer. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Application layer adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya. Protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Sekian penjelasan saya tentang OSI. Terima kasih.